Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi cerita dari Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya mulai menunjukkan jati dirinya. Tidak hanya itu, di part sebelumnya juga diceritakan kalau Fang Yuan pada akhirnya membunuh Zhang Zu dengan menggunakan tombak spiral. Tentu ini akan menjadi sebuah ombak yang besar untuk Xingqi. Karena itu juga di pertemuan setelah semua orang berhasil menyelamatkan diri dari serangan para gajah berbulu, di situ Xingqi kemudian berkata kalau dia akan menyerahkan semua harta milik klan Zhang yang mereka bawa. Lalu kemudian dia memilih untuk pergi dari rapat itu. Kenapa? Karena Zhang Zu sudah tidak ada. Tidak ada lagi sosok yang bisa menyelamatkan dia. Karena itu dia memilih untuk segera pergi menemui Fang Yuan. Dari semua perhatian yang ditarik oleh Fang Yuan, tentu ini membuat Xingqi menaruh perhatian pada Fang Yuan. Oleh karena itu, Xingqi pun berpikir bahwa Fang Yuan jelas bukan orang biasa. Di saat yang genting ini, Xingqi pergi menemui Fang Yuan. Kita akan lanjutkan ceritanya di part 38. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah tenda, Fang Yuan dan Xingqi kini duduk berhadapan. Fang Yuan hanya menatap gadis cantik yang ada di depannya, lalu kemudian berkata, "Apa maksud Anda memberikan semua ini pada saya secara cuma-cuma?" "Tidak ada maksud apapun," jawab Xingqi dengan tenang. Sesaat kemudian, Fang Yuan tersenyum sambil menatap ke arah Xingqi, dan menurut Fang Yuan, Xingqi itu sungguh pintar. Dia memiliki tekad yang kuat. Setelah Zhang Zu meninggal, Xingqi kehilangan sosok pelindung, sehingga dia hanyalah seorang manusia biasa. Bahkan meski posisinya adalah perwakilan dari klan Zhang, tetapi dengan tidak adanya Master Gu di dekatnya, dia akan menjadi sasaran yang empuk. Oleh karena itu, Xingqi kali ini datang menemui Fang Yuan. Ini adalah sebuah tanda kebijaksanaan dari Xingqi. Benar saja, Xingqi setelah itu kemudian membuka suara. "Aku kali ini datang untuk meminta maaf kepadamu. Sebelumnya kamu datang padaku dan meminjam barang-barang untuk diperjualbelikan. Kamu menghasilkan banyak sekali keuntungan dari sana. Kemampuanmu memang sungguh luar biasa. Tapi kali ini aku harus meminta maaf karena aku mengambil keputusan sepihak lalu menyerahkan semua barang yang sudah kamu upayakan itu kepada mereka. Aku sungguh minta maaf akan hal itu. Karena itu, sekarang aku ingin kamu menerima semua ini sebagai ganti ruginya," kata Xingqi, lalu kemudian memberikan 2 koper kayu pada Fang Yuan. Tanpa membukanya, Fang Yuan tahu kalau semua itu berisikan Primeval Stone. Fang Yuan hanya menatap Xingqi dalam diam. Meskipun keduanya diam, tetapi bagaimanapun mereka berdua itu sangatlah cerdas, sehingga mereka saling memahami apa yang diinginkan satu sama lain. Menurut pemikiran Xingqi, Fang Yuan memang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Dan menurut analisa dari Xingqi, besar kemungkinan kalau Fang Yuan sebenarnya adalah seorang Master Gu. Jadi, menurut Xingqi hanya Fang Yuan yang bisa membantunya sekarang. Di sisi lain, Xingqi tahu jika memang Fang Yuan ingin bekerja sama dengannya, maka yang harus dia lakukan adalah membantu Fang Yuan untuk melakukan perannya.
Tapi meski begitu, Xingji juga merasa was-was kepada Fang Yuan. Hal ini karena dia tidak mengetahui kekuatan sesungguhnya yang dimiliki oleh Fang Yuan. Selain itu, Fang Yuan juga pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa, karena dia sendiri sampai harus menyembunyikan identitasnya. Ini menjadi pertimbangan yang sangat besar untuk Xingji, sampai pada akhirnya sekarang dia memutuskan untuk meminta bantuan pada Fang Yuan. Setelah beberapa saat, akhirnya Fang Yuan kini memecahkan kesunyian di antara mereka, dan kemudian dia berkata, "Lebih baik Nona Zhang mengambil kembali semua Primeval Stone ini," kata Fang Yuan. Mendengar itu, seketika ekspresi Xingji terlihat pucat. Dia takut kalau Fang Yuan telah menolaknya. Xingji buru-buru berkata, "Aku mengerti, tapi Primeval Stone ini adalah hadiah untukmu, manusia fana yang memegang harta di situasi seperti ini justru hanya akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Jika kamu memang tidak menginginkannya, aku mungkin akan menyumbangkannya juga pada mereka," kata Xingji sambil tersenyum pahit. Tapi Fang Yuan segera tertawa. "Nona Zhang, Anda sudah salah paham. Bagaimanapun juga, Anda adalah penyelamat hidupku dan Bayu. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda dan akan selalu membalas budimu. Meskipun Anda adalah manusia fana, tapi aku mengakui kemampuanmu, bahkan aku pun mengagumimu. Sepertinya pertemuan kali ini memang sudah menjadi takdir untuk kita. Karena itu Nona Zhang, Anda tidak perlu khawatir. Simpan saja seluruh Primeval Stone itu, dan saya akan melakukan tugas saya untuk melindungi Anda. Saya pasti akan melindungi Anda dengan seluruh kemampuan saya," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Mendengar itu, sontak membuat Xingji merasa sangat lega, sekaligus terharu akan keputusan yang dibuat oleh Fang Yuan. Fang Yuan kemudian berkata lagi, "Nona Zhang, tapi sebelum semuanya berjalan, ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Anda." "Jangan ragu, katakan saja," kata Xingji. "Nona, sebenarnya saya dan Bayun adalah seorang Master Gu di Jalan Iblis," kata Fang Yuan dengan tegas. Setelah mendengar itu, Xingji sama sekali tidak terlihat terkejut dan hanya menganggukkan kepalanya. Semua itu terjadi karena sebelumnya Xingji sendiri sudah memikirkan kemungkinan terburuk yang akan menjadi alasan bagi Fang Yuan menyembunyikan dirinya. Bahkan, Zhang Su pun tidak henti-hentinya mengingatkan Xingji sebelum kematiannya bahwa Fang Yuan mungkin bukanlah orang baik-baik. Karena itu, Xingji sudah menyiapkan mentalnya untuk menerima kenyataan kalau Fang Yuan dan Bayun itu adalah Master Gu yang berjalan di Jalan Iblis. Lalu, kali lagi Fang Yuan menatap Xingji dan berkata, "Orang yang berasal dari jalur iblis itu sangat kejam. Tidak terkecuali saya dan Bayun. Bahkan kami sudah mengambil nyawa orang." Mendengar itu, Xingji pun sedikit mengerutkan bibirnya. Ya, sangat manusiawi untuk merasa ketakutan di sini. Lalu Fang Yuan berkata lagi, "Nona, ini akan menjadi keputusanmu. Jika Anda ingin saya membantu Anda kali ini, maka Anda harus percaya sepenuhnya akan apapun yang saya lakukan.
apapun yang akan terjadi nanti, semua itu untuk kebaikan kita. Saya tidak akan melakukan apapun pada Anda. Saya hanya akan membalas budi dan mengantarkan Anda sampai ke tempat tujuan. Setelah itu, saya dan Bayu akan pergi secara diam-diam. Dan sejak itu, Anda tidak akan lagi punya hubungan dengan kami. Saya juga akan menjamin bahwa semua orang tidak akan pernah mengetahui kalau Anda pernah berhubungan dengan masterku iblis. Karena itu, ini akan menjadi keputusan Anda. Jika Anda setuju, maka dalam waktu dekat, saya dan Bayun akan memperkenalkan diri kepada semua orang. Dan Anda harus siap berada di belakang kami. Kata Fang Yuan sambil menatap Xing Ji dengan tatapan yang tegas. Tuan Heitu, saya rasa Anda cukup memanggil saya dengan nama Xing Ji. Rasa-rasanya tidak pantas Anda memanggil saya dengan sebutan Nona lagi. Bagaimanapun, Anda adalah masterku dan saya hanyalah manusia biasa. Jadi, kedudukan Anda jelas lebih tinggi dari saya. Untuk saat ini, hanya Anda yang bisa saya percaya. Sekalipun Anda berasal dari jalur iblis, tapi saya bisa melihat bahwa Anda berdua itu sangatlah jujur dan punya prinsip. Bisa menerima perlindungan dari kalian berdua, itu sungguh adalah sebuah keberuntungan untuk saya, kata Xing Ji dengan sangat yakin. Mendengar itu jelas Fang Yuan tertawa. Semoga nanti kamu tidak menyesalinya. Tiba-tiba sikap Fang Yuan pun berubah di situ dan memperlakukan Xing Ji layaknya temannya sendiri. Dengan begini, kesepakatan antara kedua belah pihak telah terjalin. Lalu saat Xing Ji hendak melanjutkan kata-katanya, dari luar terdengar suara. Zhang Xing Ji, apa kau ada di dalam tenda ini? Teriak seorang masterku dengan sangat arogan. Tuan muda, mohon tetap di sini. Nona sedang mendiskusikan hal yang penting di dalam sana, kata Xiao Die yang mencoba untuk menahan masterku itu. Diskusi penting? Semua barang milik klan Zhang sudah disumbangkan. Hal penting apa lagi yang perlu kalian diskusikan? Kata pria itu sambil mengejek. Tuan, mohon tenanglah, kata Xiao Die yang masih mencoba menahan pria itu. Sialan, berani sekali pelayan rendahan sepertimu menghalangi jalanku, kata masterku itu yang kemudian mendorong Xiao Die hingga terjatuh. Mendengar keributan itu, Xing Ji segera berdiri dan hendak keluar. Namun Fang Yuan segera menghentikannya. Zhang Xing Ji, ternyata benar kau ada di sini. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Masterku itu kini menerobos masuk ke dalam tenda dan melihat tubuh Xing Ji dengan tatapan penuh nafsu bejat. Xing Ji yang mengenakan pakaian hijau memang terlihat sangat cantik dan menawan. Sejak lama, orang di karavan ini sudah tergoda oleh penampilannya. Tapi mereka semua tidak berani mendekati Xing Ji karena ada sosok Zhang Zu. Sayangnya setelah kematian Zhang Zu, di mata orang-orang tidak ada lagi yang melindungi Xing Ji. Dan tentu ini membuat para masterku yang memiliki nafsu bejat datang untuk menemui Xing Ji. Ya, masterku ini yang sekarang masuk ke dalam tenda. Namanya sebenarnya adalah Ou Fei yang berasal dari klan Ou. Dia sesungguhnya adalah tuan muda dari klan Ou yang mengikuti perjalanan karavan ini, sekaligus untuk mencari pengalaman. Tapi tabiatnya sungguh buruk. Dia memperlakukan wanita dengan sangat buruk. Dan kali ini Xing Ji adalah sasarannya.
Melihat kedatangan Fei, Xingji menatapnya dan kemudian berkata, "Ada urusan apa Tuan Fei datang mencariku?" "Nona Xingji, aku datang kali ini untuk menawarkan bantuan untukmu. Aku dengar bahwa pengawalmu belum lama ini tidak juga kembali. Di situasi yang seburuk ini, mungkin dia sudah mati. Sekarang kamu hanyalah wanita biasa, manusia fana yang tidak punya kekuatan. Selama kamu mau menurutiku, maka aku akan menjagamu tetap aman di sampingku," kata Fei sambil menjulurkan lidah dan berjalan meraih tangan Xingji. Wajah Xingji seketika menjadi pucat. Dia sungguh merasa jijik dipegang oleh Fei. Dia ingin memberontak, namun kekuatannya tidak mencukupi. Xiaodie segera masuk ke dalam tenda dan berteriak, "Lepaskan Nona!" teriak Xiaodie dengan penuh amarah. Tapi tindakan dari Xiaodie ini membuat Fei menjadi semakin marah. Dia langsung menampar Xiaodie sampai terkapar di tanah. "Xiaodie, tidak!" teriak Xingji. Dia segera menunduk untuk membantu Xiaodie. "Nona, cepatlah pergi. Meski saya mati di sini, saya tidak akan membiarkan Nona disentuh oleh orang ini," kata Xiaodie sambil menatap tajam ke arah Fei. "Dasar pelayan rendahan, kalau kau memang ingin mati di tanganku, maka dengan senang hati aku akan mengabulkan keinginanmu." Fei mengangkat tangannya dan hendak menampar Xiaodie. Akan tetapi, tiba-tiba Fang Yuan menjulurkan tangannya dan menahan serangan dari Fei. Genggaman tangan Fang Yuan sungguh erat dan menahan pukulan itu. "Siapa kau? Berani-beraninya kau menghalangiku," kata Fei dengan sangat marah. Dia menatap Fang Yuan dengan niat membunuh. Fei kini mencoba untuk menarik tangannya. Sayangnya, genggaman tangan Fang Yuan jauh lebih kuat. Perlahan, Fei mulai merasakan sakit. Tangannya seperti dicengkram oleh pengait besi. Itu benar-benar di luar kemampuan manusia biasa. Fang Yuan masih tetap diam. Lalu kemudian menarik tangan Fei dan menendang perut Fei dengan kuat. Tendangan Fang Yuan segera membuat tubuh Fei terlempar jauh hingga keluar dari tenda. Tentu tindakan Fang Yuan kali ini membuat Fei menjadi semakin marah. Harga dirinya sebagai Master Gu sangat direndahkan. "Bajingan, berani-beraninya kau menendangku. Kau hanya pelayan rendahan. Jika kau memang cari mati, aku akan membunuhmu dan memotong-motong mayatmu hingga menjadi potongan kecil. Bersiaplah, manusia bodoh." Fei penuh dengan amarah, lalu segera berlari ke arah Fang Yuan. Tatapannya benar-benar terlihat seperti binatang buas, dan kini di tangannya terlihat energi yang kuat memancar dan hendak digunakan untuk menyerang Fang Yuan. "Matilah, dasar bocah tengik!" teriak Fei. Gumpalan energi yang ada di tangan Fei perlahan-lahan mulai berubah dan memperbesar ukuran tangan Fei. Jika orang biasa terkena pukulan dari Fei, tentu orang itu akan hancur seketika. Tapi yang dia lawan kali ini adalah Fang Yuan. Fang Yuan tidak memperdulikan kemarahan Fei. Dia hanya berjalan dengan santai, lalu kemudian mengangkat tangan kanannya dan segera tombak spiral keluar dari tangannya.
Ovey yang tampak terkejut, dia tidak sempat menghindar. Dan kali ini, Fang Yuan dengan santai menghancurkan pertahanan Ovey dan menusuk bahunya, hingga membuat Ovey akhirnya terjatuh di tanah. Kau masterku? Ovey benar-benar panik. Tapi Fang Yuan tidak terlalu memperdulikannya. Dia melangkah dengan santai dan kembali mendekat ke arah Ovey. Ovey sungguh tidak berdaya. Lengannya kini terluka dan dia terjatuh di tanah. Dia sungguh ketakutan ketika melihat Fang Yuan mendekatinya. Tunggu, berhenti di sana. Di saat itu, tanpa belas kasihan sedikit pun, Fang Yuan menancapkan tombak spiral miliknya hingga menembus jantung Ovey. Ovey tidak bisa menghindar dan mati seketika. Keramaian yang disebabkan oleh pertarungan Fang Yuan dan Ovey tentu membuat banyak orang yang ada di sekitar sana terpancing untuk datang. Salah seorang yang melihat apa yang dilakukan Fang Yuan, dengan panik dia berteriak, "Astaga, seorang masterku mati di tangan orang itu. Dia sungguh kejam membunuhnya." "Hei, tunggu, dia adalah seorang masterku?" Terlihat orang lain kini panik. Bahkan Xiao Die juga ikut terkejut. Sementara itu Xingqi, dia benar-benar tercengang dengan apa yang dilakukan Fang Yuan. Bahkan meskipun dia sudah tahu kalau Fang Yuan itu adalah Master Gu di Jalan Iblis, tapi dia tidak menyangka kalau Fang Yuan akan membunuh orang lain di depan umum. Xingqi berkata dalam hatinya, "Sungguh orang ini adalah Master Gu Iblis yang sesungguhnya. Tindakannya sungguh kejam." Tampak wajah Xingqi sedikit pucat. Segera kematian Ovey menarik perhatian orang-orang yang ada di karavan. Dalam waktu singkat, semua orang kini sudah sangat ribut. Tapi Fang Yuan tetap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan semua orang yang ada di sana. Dia masih berdiri di depan mayat Ovey dan tidak bergerak sedikit pun. "Apa yang terjadi?" tanya seseorang yang baru saja datang. Orang itu tidak lain adalah seorang Master Gu. Lalu seseorang yang menyaksikan pertarungan Fang Yuan dan Ovey segera memberikan kesaksian. "Beberapa saat yang lalu terjadi perkelahian di antara mereka berdua, dan akhirnya Master Gu itu mati di tangan orang itu. Dialah pembunuhnya." Orang yang barusan datang mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Fang Yuan. Bukankah dia hanya seorang pelayan? Bagaimana mungkin dia membunuh seorang Master Gu? Orang yang menjadi saksi berkata, "Tidak, orang itu bukanlah pelayan. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Orang itu mengeluarkan tombak tulang spiral, dan dialah yang membunuh Master Gu itu." Di sisi lain, Chen Xin juga ikut datang di sana. Dia mendengar semua kesaksian itu dan bergumam, "Tunggu, tombak tulang spiral? Jangan-jangan orang ini?" Chen Xin mengingat kembali kejadian di mana Zhang Zu dibunuh oleh seorang Master Gu yang menggunakan tombak tulang spiral. Tidak lama kemudian, Jialong bersama dengan para wakil pemimpin klan tiba di tempat itu. Mereka semua tentu terkejut ketika melihat tubuh Ovey sudah tergeletak di tanah tidak bernyawa. Di situ kemudian semua orang memberi kesaksian bahwa Fang Yuan lah pembunuhnya. "Anakku, apa yang terjadi padamu?" teriak seorang laki-laki tua yang segera mendekati jasad Ovey.
Orang itu tidak lain adalah Ouyang Gong dari klan O. Dia adalah orang tua dari Fei. Meskipun tubuhnya kurus dan pendek, tapi dia adalah seorang Master Gu. Siapa yang sudah membunuh anakku dengan sangat kejam seperti ini? Aku akan membalaskan dendam anakku, teriak Yang Gong dengan penuh amarah. Fang Yuan melihat Yang Gong yang ada di dekatnya, lalu berkata, "Bukankah semua orang sudah mengatakan kalau aku adalah pembunuhnya? Apa kau buta dan tuli? Dari tadi aku berdiri di sini di dekat jasad anakmu." Mendengar jawaban yang arogan dari Fang Yuan, tentu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. "Jadi kau pembunuhnya?" Yang Gong menatap tajam ke arah Fang Yuan. Tapi anehnya adalah dia tidak melakukan tindakan apapun. Seolah-olah semua teriakan untuk membunuh Fang Yuan tadi itu hanyalah bualan belaka. Bahkan Fang Yuan sendiri tidak bisa merasakan aura membunuh dari Yang Gong. Entahlah apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh novelis di bagian ini. Apakah mungkin sebenarnya Yang Gong juga sudah lelah memiliki anak Fei? Atau bagaimana? Kenapa Fei sama sekali tidak terlihat ingin membunuh Fang Yuan? Sesungguhnya melihat respon dari Fei ini membuat Fang Yuan merasa sedikit kecewa. Karena dia berharap supaya Fei kemudian menyerangnya. Jadi Fang Yuan punya alasan untuk membunuh Fei. Tapi kali ini tidak. Fei terlihat tidak mau melakukan apapun. Fang Yuan dengan pikiran liciknya dengan segera memutar balikkan fakta dan mencoba untuk memprovokasi. "Pak Tua, kau muncul tepat waktu. Sebelumnya putramu sudah lancang dan tidak menghormati nona dari klan Zhang. Semua kejadian ini dikarenakan kau yang tidak mampu mendidik anakmu dengan baik. Jadi secara tidak langsung, kau adalah penyebab utama dari semua masalah ini. Sekarang kau harus menebusnya dengan nyawamu sendiri," kata Fang Yuan dengan tatapan tajam. Setelah mengatakan demikian, dengan segera Fang Yuan maju dan menyerang Yang Gong. Omong kosong apa ini? Mengapa dia mengatakan hal yang aneh dan mencoba memutar balikkan keadaan? Pikir Yang Gong dalam hati sambil menahan serangan Fang Yuan. Beberapa saat kemudian serangan Fang Yuan terlihat jauh lebih unggul dibandingkan dengan Yang Gong. Bahkan Yang Gong kini mulai terdesak dan mengalami beberapa luka dari serangan Fang Yuan. "Bajingan, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan kekuatan antara peringkat 2 dengan peringkat 3. Yang Gong menjadi kesal. Ya, Yang Gong adalah seorang ahli di peringkat 3 tahap awal. Tentu ini seharusnya cukup untuk mengintimidasi Master Gu peringkat 2 pada umumnya. Tapi tidak dengan Fang Yuan. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri kini terlihat sangat tenang. Dia tidak merasa takut apapun. Pada saat yang bersamaan, Fang Yuan sendiri mengaktifkan beberapa Guom yang dia miliki. Fang Yuan mengaktifkan Gu Kanopi Langit, menggunakan Gu Tombak Tulang Spiral di tangan kirinya, Gu Bulan Darah di telapak tangan kanannya, dan juga mengaktifkan Gu Rumput Melompat di kedua kakinya. Meski tingkat kultivasi Fang Yuan berada di bawah dari Yang Gong, namun Fang Yuan sendiri masih memiliki Primeval Essence perak putih dari Baining di dalam aparatur miliknya. Selain itu, sebagian besar Fang Yuan juga menggunakan Guom peringkat 3, yang mana jelas itu tidak akan kalah dari Yang Gong. Bahkan, jika dibandingkan kemampuan tempur dari keduanya,
Fang Yuan masih jauh lebih unggul. Sesaat kemudian, orang-orang di sekitar Fang Yuan dan Yang Gong segera menjauh dan memberikan tempat untuk mereka bertarung. Pada akhirnya, pertarungan sengit antara Fang Yuan dan Yang Gong tidak dapat terhindarkan. Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh Yang Gong, namun dengan santai Fang Yuan bisa mengembalikannya. Malahan, semakin lama Fang Yuan terlihat semakin mendominasi pertarungan. Tidak mungkin, ini benar-benar konyol. Bagaimana mungkin masterku peringkat 3 terdesak oleh masterku peringkat 2? Siapa sebenarnya dia? Kata salah seorang anggota karavan yang melihat pertarungan itu. Tunggu, aku ingat. Orang ini adalah seorang pelayan dari klan Zhang yang berhasil menang dalam adu panco saat melawan kera bandit di Gunung Feiho. Kata salah seorang yang lain yang mengenali Fang Yuan. Tunggu, lihat. Dia sungguh kejam. Bahkan dia sengaja mengincar bagian vital dari Yang Gong. Jika pertarungan ini terus dilanjutkan, maka Yang Gong pasti akan terbunuh. Kata yang lain sambil mengomentari pertarungan itu. Melihat posisi Yang Gong yang semakin terdesak, akhirnya Jialong tidak bisa diam diri. Dia kemudian maju ke depan. Kalian berdua hentikan pertarungan ini sekarang juga. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman di sini, kata Jialong yang bergegas maju. Setelah mendengar perkataan dari Jialong, segera Yang Gong merasa lega dan berlari ke arah Jialong. Tapi Fang Yuan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang terdengar aneh. Dia mencoba untuk memanipulasi semua orang termasuk Yang Gong. Saudara Jialong datang tepat waktu. Ayo, angkat senjatamu dan bunuh orang ini bersama-sama. Dia sudah sungguh gagal sebagai orang tua. Tidak ada gunanya dia hidup di dunia ini, kata Fang Yuan. Perkataan yang diucapkan oleh Fang Yuan tentu membuat semua orang sangat terkejut sekaligus bingung. Bahkan Jialong sendiri dia juga merasa bingung. Kenapa Fang Yuan bisa berkata demikian, seolah-olah dia sudah mengenalnya lama. Padahal keduanya belum pernah bertemu secara langsung. Tapi perkataan dari Fang Yuan itu sungguh sukses membuat Yang Gong menjadi ragu pada Jialong. Sebelumnya Yang Gong bersembunyi di belakang Jialong. Tapi kini dia berjalan mundur dan mencoba menjauhi Jialong. Tenanglah saudara Yang Gong, kata Jialong yang mencoba menghindari kesalahpahaman. Tapi sayang, semua sudah telat. Ketika Yang Gong mencoba menjaga jarak dari Jialong, di saat itulah Baining keluar dari kerumunan, mengeluarkan tombak tulang spiral dan langsung menyerang Yang Gong. Yang Gong yang terkejut segera mengaktifkan gu pertahanan miliknya. Namun sayang semua terlambat. Meski beberapa serangan dapat ditahan, tapi salah satu tombak tulang spiral menancap di kepala Yang Gong dan pada akhirnya Yang Gong jatuh tergeletak di tanah. Kini dengan kematian Yang Gong, ini membuat semua orang yang ada di sana ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Melihat semua ini, salah seorang masterku berteriak, "Kurang ajar, mereka benar-benar berani membunuh wakil pemimpin dari klan Ou. Ayo, gabungkan kekuatan dan tangkap mereka." "Siapa yang berani menangkapku?" kata Baining dengan sangat tenang sambil melepaskan topi jeraminya. Lalu Baining pun melepaskan Primeval Essence perak putih miliknya. Tentu ini membuat semua orang terkejut.
Rupa-rupanya dia adalah seorang Master Gu peringkat 3 tahap puncak, teriak salah seorang anggota karavan yang menyadari kemampuan dari Baining. Sesungguhnya dari semua orang yang mengikuti karavan ini, hanya Jialong yang tingkat kultivasinya ada pada peringkat 3 tahap puncak. Sedangkan beberapa Master Gu yang lain masih peringkat 3 tahap awal bahkan menengah. Selain itu banyak juga yang masih peringkat 1 dan 2. Mengetahui identitas dari Baining, semua orang terdiam dan tidak berani mendekat. "Datanglah jika kalian semua ingin mati," kata Fang Yuan yang segera menghampiri Baining. Di sana, Fang Yuan segera mengeluarkan Primeval Essence perak putih yang dia dapatkan dari Baining. Dengan pelepasan Primeval Essence perak putih dari Fang Yuan dan Baining, tentu ini membuat semua orang benar-benar terpukul. Apa? Ternyata kultivasi mereka berdua berada pada peringkat 3 tahap puncak. Sial, dengan begini siapa yang berani menyentuh mereka? Kata semua orang dengan wajah suram. Ya, kali ini Fang Yuan sebenarnya hanya memalsukan tingkat kultivasinya dengan menggunakan Primeval Essence Baining yang ada di dalam tubuhnya. Karena itu, dia pun terlihat seperti seorang ahli pada peringkat 3 tahap puncak. Tapi pukulan ini jelas membuat semua orang segera menundukkan kepala. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Long Jia dan para wakil pemimpin klan yang lain tidak ingin mengambil resiko. Fang Yuan pun menyadari semua ini dan terlihat tersenyum. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. Hanya dalam sekejap, Fang Yuan dan Baining segera mendominasi seluruh karavan ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya Xing Ji dan Xiao Die keluar dari tenda dan menghampiri mereka. Pemimpin karavan Jialong. Sesungguhnya mereka berdua adalah dua tetua rahasia dari klan Zhang. Perkenalkan, dia adalah Heitu dan Bayu. Sebenarnya mereka sedang menjalankan misi rahasia dari klan, dan secara kebetulan mereka bergabung dalam karavan ini, kata Xing Ji yang mencoba memanfaatkan momen itu untuk memperkenalkan Fang Yuan dan Baining. Perkataan dari Xing Ji itu sungguh terdengar tidak masuk akal. Akan tetapi, karena saat ini situasi dari para pemimpin karavan itu tidak diuntungkan, maka tentu saja mereka tidak punya pilihan lain selain mempercaya semua itu. Sekarang, agar situasi menjadi jauh lebih tenang, Jialong segera tertawa dan berkata, "Sudah kuduga bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Saya sungguh tidak menyangka kalau di tempat ini ada dua orang hebat yang sedang bersembunyi. Saya dengan tulus meminta maaf akan tindakan kedua orang bodoh ini. Mereka memang sudah keterlaluan dan secara tidak sengaja menyinggung kedua senior. Sekarang mereka telah menerima semua akibat dari tindakan mereka sendiri. Karena mereka berdua yang salah, maka saya sebagai pemimpin karavan ini tidak akan memperpanjang masalah ini." Dan setelah mengatakan itu, Jialong pun memberi salam pada Fang Yuan. Segera para wakil klan yang lain juga memberikan salamnya pada Fang Yuan mengikuti Jialong. Jialong kini kembali berkata, "Tuan Heitu dan Tuan Bayu, karavan kita sudah mengalami kerugian yang besar dan situasi sekarang sangatlah buruk. Sebuah keberuntungan bagi kami karena bertemu dengan Anda berdua. Oleh karena itu, kali ini dengan segala hormat saya ingin mengundang Anda
untuk mengikuti diskusi lebih lanjut tentang apa yang akan kita lakukan berikutnya. Jialong sungguh mengatakan semua itu dengan tulus supaya tidak menyinggung Fang Yuan. Mendengar perkataan itu, Fang Yuan dan Bai Ning saling bertukar pandang. Lalu Fang Yuan berjalan ke arah Xing Ji dan berkata, "Xing Ji, apa pendapatmu?" Fang Yuan sengaja bertindak demikian supaya Jialong dan para master Gu lainnya menganggap kalau Xing Ji itu adalah orang penting dan tidak boleh direndahkan. Tidak butuh waktu lama, Xing Ji segera menggelengkan kepala dan berkata, "Seperti yang kukatakan sebelumnya, sekarang aku lelah. Karena itu lebih baik pemimpin karavan melanjutkan diskusi dengan wakil pemimpin yang lain. Untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Saya akan pergi beristirahat." Setelah mengatakan itu, segera Xing Ji berbalik dan diikuti Xiao Die serta Bai Ning dan Fang Yuan. Melihat mereka pergi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi Jialong beserta yang lain pun kembali. Di dalam tenda mereka, Jialong dan yang lain kembali berdiskusi. "Apa pendapatmu tentang kemunculan kedua masterku itu?" tanya Jialong pada yang lain. Jelas sekali kalau kedua orang itu bukanlah masterku biasa. Dengan santainya kedua orang itu membunuh orang lain di depan umum. Nasib Yang Gong benar-benar menyedihkan. Beberapa saat yang lalu kita duduk bersama di sini, tapi kali ini dia harus mati terlebih dahulu, kata salah seorang masterku yang lain. Itu benar. Tapi asal-usul dari kedua masterku ini jelas mencurigakan. Meski Nona Zhang mengatakan kalau mereka adalah tetua tersembunyi dari klan Zhang, jelas itu tidak bisa dipercaya. Aku sungguh yakin kalau kedua orang itu sebenarnya adalah seorang masterku di jalan iblis. Jialong pun setuju dan menganggukkan kepala. Aku juga memikirkan hal yang sama. Kita semua tahu bagaimana kekuatan dari klan Zhang. Tidak mungkin mereka memiliki tetua tersembunyi. Terlebih, mereka berdua berada di peringkat 3 tahap puncak. Itu sungguh tidak masuk akal untuk klan Zhang. Saya juga setuju. Apalagi keduanya masih sangat muda dan bisa mencapai peringkat 3 tahap puncak. Itu adalah pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh klan Zhang. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan pertahanan kita. Kita sepertinya harus melupakan asal-usul mereka untuk saat ini demi keselamatan kita. Ya, aku setuju denganmu. Bagaimanapun, kita hanya harus mencari cara untuk memanfaatkan mereka sekarang. Apalagi, sebelumnya aku sudah mengundang mereka untuk berdiskusi, tapi tanpa ragu mereka menolaknya mentah-mentah, kata Jialong. Masalah ini memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Masterku Iblis adalah orang yang arogan dan tidak mudah menyerah. Jika ingin rencana kita ini berhasil, maka kita harus menekan mereka baik dari dalam maupun luar, kata salah seorang wakil pemimpin yang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya kita harus memberi mereka banyak benefit, supaya mereka secara tidak sadar memiliki kewajiban untuk melindungi kita. Untuk masalah pendanaan, kita bisa ambil saja dari klan O, karena saat ini mereka hanya tersisa 3 orang. Mengurus ketiga orang itu adalah hal yang mudah. Mendengar pendapat itu, semua orang pun setuju dan mengangguk. Sekarang, semua orang sepakat untuk melakukan rencana ini. Setelah diskusi selesai,
Kini di tenda klan Chen, Chen Xin segera menghampiri pamannya. "Paman, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu," kata Chen Xin. "Paman, apa kau ingat tentang laporanku kalau Zhang Zu dibunuh oleh seorang masterku menggunakan tombak tulang spiral?" "Ya, aku ingat itu, dan aku tahu arah dari ucapanmu kali ini. Zhang Zu mungkin telah dibunuh oleh salah satu dari kedua orang itu, karena merekalah yang menggunakan tombak tulang spiral." "Benar, Paman. Mereka berdua memang sangat kejam dan mereka pasti memiliki motif yang tersembunyi. Kita harus segera mengungkapkan kejahatan ini dan kemudian menggabungkan seluruh kekuatan kita untuk melawan mereka," kata Chen Xin yang tampak gelisah. Tetapi dengan segera Shuang Jin menggelengkan kepala dan berkata, "Sayangnya itu semua tidak bisa kita lakukan sekarang." "Paman, aku melihat kejadian itu dengan mata kepalaku sendiri. Selama aku mengungkap kebenaran ini, maka semua orang tidak akan bisa mentolerir tindakan dari kedua bocah itu. Dengan begitu kedua bocah itu pasti akan ditangkap dan kemudian diadili," kata Chen Xin. "Keponakanku, meskipun kamu bersedia memberikan saksi, dan misalnya kamu pun memiliki bukti fisik yang kuat, memangnya itu semua berguna? Bangunlah. Kali ini bukti dan semua itu tidaklah menjadi penting. Bahkan jika semua orang melihat kejadian itu, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kau harus ingat bahwa kita semua berasal dari tempat yang berbeda. Klan kita berbeda dan tujuan kita pun berbeda. Untuk menciptakan kerjasama itu sangatlah sulit. Apalagi dengan kondisi kita sekarang. Bahkan jika kita menggabungkan semua kekuatan kita, kita belum tentu bisa membunuh mereka tanpa kerugian. Karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan," kata Shuang Jin sambil menghela nafas. "Tapi Paman, apakah kita hanya akan mengabaikan mereka berdua begitu saja? Mereka sungguh sangat berbahaya. Sejak saat itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku takut mereka akan datang dan membunuhku." Terlihat sekali kalau Chen Xin saat ini ketakutan. "Nak, kau sungguh terlalu naif. Pikiranmu masih sangat sempit. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Seharusnya kamu bisa melihat lebih luas. Jika memang mereka mengetahui kalau kamu adalah sebuah ancaman, seharusnya mereka sudah membunuhmu. Tapi kali ini kamu masih bernafas. Kenapa bisa seperti itu? Semuanya karena kamu tidaklah berharga di mata mereka. Bahkan dengan semua kesaksianmu itu, mereka tahu kalau kamu tidak akan bisa memberikan dampak apapun. Berhentilah bersikap naif. Di dunia ini, yang lebih penting dari semuanya adalah kekuatan. Selama kamu memiliki kekuatan, maka tidak ada yang bisa menentangmu," kata Shuang Jin. Mendengar itu, hati Chen Xin benar-benar terasa sakit. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Bagaimanapun, kali ini dia terkalahkan oleh kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa dia sentuh. Setelah kejadian itu, kini Jinci tampak menjaga jarak dari Fang Yuan. Mungkin dia masih ketakutan dengan semua tindakan Fang Yuan yang barbar. Tapi pada akhirnya karavan itu melanjutkan perjalanan mereka.
Dengan begitu, kita akan lanjutkan lagi perjalanan mereka di part berikutnya. Jadi, sekian dulu part kali ini. See you again di next video. Bye!